kesiapsiagaan kita jika kita dibutuhkan oleh negara aja. Bela negara itu satu sikap yang positif dalam mempertahankan keutuhan negara. Menurut saya, bela negara itu adalah sikap kita dan tindakan kita yang baik dan bermanfaat juga bagi negara, seperti kita bayar pajak. Mengapa kesadaran membela negara itu sangat penting? Wah, harus itu. Kenapa saya katakan penting? Kita itu harus mencintai tanah air. Jadi sebagaimana kita cinta, kita harus membela dia, seperti kita membela pacar kita. Bagaimana? Mantap. Ya, sangat penting karena membela negara itu kan sudah jadi tanggung jawab kita. Ya, baik masyarakat, bukan hanya aparatur atau pemerintah saja sih. Kesadaran bela negara itu sangat penting sih. Karena kalau tidak ada kesadaran untuk bela negara, maka suatu ketika satu negara itu pasti akan hancur. Menurut kakak, bagaimana jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini? Kalau untuk saya sih jiwa masih kurang sih, sudah menurun lah. Karena saat ini kan banyak apalagi anggota-anggota muda saat ini kan sudah tidak terlalu cinta pada Indonesia, cinta pada negaranya. Kalau menurut saya sih sudah berkurang. Buktinya narkoba sudah banyak kali, bukan hal yang tabu lagi. Korupsi juga, bahkan di kota-kota besar juga pergaulan anak-anak muda itu udah mulai nggak terkontrol lagi. Agak berkurang ya, karena sekarang mungkin kita lebih tergantung pada gadget. Jadi pada saat kita berkumpul pun yang kita pegang gadget. Jadi saya melihat itu sudah agak kurang mungkin dari beberapa tahun sebelumnya. Mengapa kita perlu mengadakan pembelaan negara meskipun negara kita sudah merdeka? Menurut kakak? Meskipun negara kita sudah merdeka, tapi bukan berarti tidak ada penjajahan di dalam suatu negara. Karena pasti di dalam suatu negara ini, apalagi negara Indonesia ini sangat luas, sangat banyak. Kita lihat banyak terjadi kekacauan di mana-mana, dari Sabang maupun sampai Merauke. Itu juga salah satu bentuk yang merupakan suatu bentuk penjajahan. Ancaman bukan lagi jajahan negara asing ya, tapi dari dalam bangsa sendiri, kurangnya kesadaran rakyat. Ya, jadi bisa menimbulkan rusaknya moral anak muda, korupsi sana sini ya, dan masih banyak lagi lah. Kita merdeka belum tentu bebas dari berbagai hal. Mungkin contoh salah satunya itu kebodohan, ketertinggalan. Jadi kita tetap harus berjuang. Berjuang bukan dalam artian kita mengangkat senjata, tapi berjuang untuk mengurangi daerah ketertinggalan, kebodohan itu sendiri, dan kemiskinan. Mungkin seperti itu yang kita harus perjuangkan sekarang ini. Bisa dikatakan itu perjuangan milenial lah. Menurut kakak, kegiatan apakah yang dapat memaksimalkan jiwa bela negara? Kalau menurut saya sih kegiatan yang positif lah. Yang perlu ya penanaman Pancasila ya sejak dini, maunya dimulai dari keluarga, dari sekolah. Karena Pancasila itu kan sudah lengkap dari moral, etika, sosial, dan keutuhan juga. Kalau menurut saya kegiatannya banyak, tapi paling tidak itu dimulai dari keluarga dulu kan. Bagaimana mereka menumbuhkan kecintaan mereka, menumbuhkan kecintaan anaknya mereka terhadap negaranya dia, atau paling tidak itu mereka mengajarkan anak-anaknya untuk tahu bagaimana para pahlawan kita dulu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan hingga sekarang ini. Jadi paling tidak itu harus dimulai dari keluarga dulu. Menurut kakak, benarkah penjajah tidak akan ada lagi di negara kita setelah 17 Agustus 1945? Kalau berdasarkan sejarah tidak. Intinya kan paling tidak ada transisi perubahan. Jadi masih ada keinginan negara Belanda untuk menguasai lagi kembali setelah dia mengalahkan Jepang. Tapi definitifnya kita menang apa tidak itu bisa dikatakan setelah adanya terbentuk. Itu contohnya salah satu negara yang utuh. Mungkin kita bisa katakan, jadi kita bisa menentukan perekonomian kita, terus kita bisa menjalankan berbagai macam hal di negara kita sendiri dengan bebas tanpa tergantung dari negara lain. Kalau menurut saya penjajah kalau dari luar sih pasti sudah tidak ada,
untuk dari negara-negara luar. Tapi yang sekarang ini yang saya lihat sih dari dalam Indonesia itu sendiri bahwa masih ada penjajahan-penjajahan kecil yang ada di Indonesia. Salah satunya tidak ada kemerataan pembangunan, itu salah satu dampak-dampak atau salah satu ciri dari penjajahan. Penjajahan itu kan karakternya dari media sosial atau internet, ya masih banyak lah gitu. Buktinya radikalismenya dan terorismenya masih ada gitu. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya bela negara? Menurut kakak? Kalau menurut saya sih kembali kepada masing-masing kita pribadi ya, terkait dengan upaya untuk membela negara ya. Sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing ya, bagaimana kita mengaplikasikan bela negara di keseharian kita juga, mengajarkannya ke anak dan saudara kita. Jadi harus kembali lagi ke kita, kesadaran diri kita. Terus kita harus mengajarkan kepada anak-anak supaya dari awal, dari mereka kecil sudah bisa sampai besar bisa tahu tentang bela negara. Atau paling tidak penggiatan lagi buku-buku sejarah. Kan selama ini mungkin anak-anak sekolah itu mereka kurang mengetahui sejarahnya. Jadi paling tidak itu dari pendidikan dahulu lah untuk kita menggiatkan bela negara itu sendiri. Karena kalau mereka sudah tahu kita merdeka dan mereka tidak tahu proses kemerdekaan itu bagaimana, mereka hanya istilahnya tahu akhir kegiatannya tanpa tahu awal kegiatannya, paling tidak kan ada link yang tertinggal. Tapi paling dengan adanya penyambung contohnya lewat pendidikan tadi, kita itu menjadi salah satu pengukuhnya. Pertama dari keluarga, terus ke sekolah, terus ke masyarakat, terus ke jenjang-jenjang pendidikan lebih tinggi lagi terkait ilmu tentang bela negara itu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu hal sih mungkin dari pertama mengingat belajar tentang sejarah Indonesia. Menurut kakak, mengapa TNI dan Polri masih tetap dibutuhkan sepanjang masa? Kalau TNI dan Polri sih pasti selalu akan dibutuhkan selama negara itu masih ada. Karena untuk melindungi negara dari ancaman dan gangguan baik secara fisik maupun mental, baik juga dari dalam maupun dari luar, ya baik dari manusia maupun dari alamnya juga. TNI Polri itu kan komponen keamanan negara. Mereka ya mau tidak mau memang harus kita perlukan, karena kita itu harus ada yang menjaga. Contohnya misalnya kita tidur saja kan, kita dijaga sama bapak-bapak yang jaga seselambing di daerah kampung kita, sama ada dengan TNI Polri. Mereka akan menjaga kita baik itu dari keamanan di dalam dan di luarnya. Jadi istilahnya mereka harus senantiasa kita butuhkan, tapi kita jangan terlena dengan adanya TNI Polri. Kita juga harus menjaga diri juga lah untuk keamanan diri kita sendiri dan juga keamanan negara kita.